Di sini nanti akan hadir petugas pemeriksa. Misalnya gajinya kelas 2 tadi berapa minimal ya? 3 juta aja? 3 juta ya. 1% cuman 30.000. 30.000 buat 5 orang. Bisa demo tuh ya, kalau misalnya, oh kok temen aku nih didaftarkan, kenapa kok aku enggak? Nah kan gitu, temenku di kelas 1, aku kok di kelas 2, kayak gitu. Halo, hai, welcome back to Pojokin Podcast JKN Mojokerto Jombang terkini. Pertama, kalian sekali lagi aku ingetin, jangan lupa subscribe, like, dan komen podcast ini karena podcast ini seperti yang aku selalu bilang akan memberikan kalian informasi yang sangat beragam, ya kan? Nah, hari ini aku mojok bareng lagi temanya. Mojok bareng siapa? Mau bahas apa? Kita undang bintang tamu kita hari ini. Siapakah dia? Kenalan dulu dong, Kak. Ayo, ya selamat sore semuanya. Saya Rizka Fitria, petugas pemeriksa dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Mojokerto pastinya. Petugas pemeriksa. Apa tuh Kak Rizka yang diperiksa? Kenapa hari ini kita mau bahas ini? Pasti kalian perlu tahu karena penting buat kalian. Kenapa? Apa tuh Kak yang diperiksa sama petugas-petugas di BPJS ini? Kok ada gitu? Emang kita itu bukan badan seperti kejaksaan, bukan. tapi ada yang harus diperiksa. Benar. Jadi kita harus banget. ceritain dulu Kak. Oke, jadi berawal dari ceritanya adalah badan usaha ini kan salah satu segmentasi dari BPJS Kesehatan. Jadi kepesertaan BPJS Kesehatan kan ada dua ya Mbak Tania. Yang pertama untuk PBI atau penerima bantuan iuran, dan yang kedua adalah non PBI atau non penerima bantuan iuran. Kalau PBI kan sudah jelas bahwa iuran setiap bulan ditanggung oleh pemerintah sehingga aman, oke? Aman terjamin, seluruhnya pasti mereka akan aktif, tanggung jawabnya dari pemerintah. Betul. Nah, yang kedua ini adalah non PBI, itu segmentasinya ada beberapa. Yang pertama itu mandiri, yang PBPU, ya kan? Yang bayar sendiri. Bayar sendiri. Yang kedua ada PPU atau penerima upah. Pekerja penerima upah. Jadi ada yang termasuk pekerja. Betul. Dan yang ketiga adalah bukan pekerja atau BP. Nah, kita segmentasi yang kedua ini untuk penerima upah itu kan ada dua juga. Yang pertama adalah PNS, TNI Polri, jadi yang ada ditanggung oleh pemerintah dan yang bersangkutan sendiri, dan juga yang kedua adalah untuk PPU untuk badan usaha atau pekerja yang di swasta. Biasanya orang-orang mengenalnya seperti itu. Jadi PPU sendiri itu ada yang pegawai negeri ya. Jadi iurannya itu dari pekerja itu sendiri. sama potongan dari negara lah ya, karena abdi negara kan. Nah, yang difokusin Mbak Rizka ini yang PPU BU. Betul, yang pekerja penerima upah untuk badan usaha. Apa itu Mbak yang diperiksa? Apa aja dari segmentasi PPU BU itu yang jadi fokus Mbak Rizka? Jadi Mbak Tania, di Indonesia ini kan semua pekerja itu memiliki hak yang sama ya, baik untuk mengakses pelayanan kesehatan maupun untuk yang bersangkutan apabila memiliki keluhan pada saat bekerja atau pada saat yang bersangkutan ada di rumah. Jadi kan di BPJS Kesehatan ini enaknya nih untuk pekerja, pemerintah memberikan tanggungan sampai dengan suami istri, suami istri 5 orang. Jadi suami, atau istri yang tidak bekerja ya. Kalau bekerja kan otomatis yang mendaftarkan adalah pemberi kerjanya. Kita pernah bahas di segmen jenis-jenis kepesertaan. Sudah ya. Iya, jadi setiap pekerja wajib didaftarkan. Pasti, ya kan? Jadi kalau sama-sama bekerja, dua-dua didaftar. Gitu kan Mbak Rizka? Nah, terus dan juga anak maksimal 3, usianya kalau misalnya mereka sudah tidak bersekolah itu 21 tahun. Nah, kalau di atas 21 tahun perlu menyerahkan surat keterangan kuliah atau sedang bersekolah. Itu yang ditanggung untuk peserta PPU. Betul, PPU pekerja. Jadi kalau misalnya pegawai swasta, ayahnya, berarti dia bisa menanggung istrinya dan 3 anaknya, gitu istri ya. yang tidak bekerja dan juga anaknya sampai dengan anak ketiga.
itu iurannya dari potongan gajinya. Satu aja. Nah, yang dikenakan iuran hanya pekerjanya saja, sejumlah 1% saja Dari gaji plus tunjangan tetap yang bersangkutan, itu 1%-nya saja yang dipotongkan dari mereka. Sisanya 4%. Nah, ini 4% ini yang ditanggung oleh pemberi kerjanya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya nih kasusnya apabila yang bersangkutan ini sudah dipotong iurannya sedangkan tidak disetorkan karena pemberi kerjanya belum menyetorkan kewajiban, maka nonaktif. Nah, di sini nanti akan hadir petugas pemeriksa. Di situ perannya Mbak Rizka Betul. masuk. Jadi yang diperiksa adalah badan usaha untuk mengecek pertama apakah Sudah terdaftar badan usaha dan pekerjanya. Yang kedua data yang disampaikan sesuai. Jadi kalau misalnya gaji yang diterimakan itu haknya misalnya harusnya di kelas 1 karena data yang diberikan tidak benar. Jadi hak yang diterimakan di bawahnya, otomatis kan yang bersangkutan si pekerja ini tidak bisa diberikan hak sesuai dengan hak kelasnya. Tidak sesuai ya. Betul. Jadinya yang diterima dengan haknya. Jadi merugikan pekerja gitu ya Mbak. Pasti merugikan. Terus ada lagi yang fokusnya lagi. Ada dong. Yang ketiga pasti untuk iuran macet. Jadi petugas pemeriksa ini fokusnya adalah 3 tadi. Yang pertama adalah kewajiban akan kepatuhan pendaftaran. Jadi baik badan usaha itu sendiri harus sudah terdaftar menjadi peserta JKN dan beserta seluruh pekerja dan anggota keluarganya wajib didaftarkan. Yang kedua, data yang diberikan. Data itu baik jumlah gaji maupun jumlah pekerja yang didaftarkan. Jadi jumlah gaji dan jumlah pekerja. Jadi nggak ada yang sesuai ya Mbak Rizka ya. Betul. Jadi misalnya nih aku ya, gaji aku sebenarnya itu 5 juta, cuman didaftar 2 juta, nggak boleh. Karena terkait dengan hak kelas yang harus diterimakan tadi Mbak Tania. Jadi kalau kelas 1 tuh berapa Mbak Rizka? Kalau gaji di atas 4 juta itu otomatis nih. Otomatis ada di kelas 1. Kalau di bawah 4 juta sampai dengan minimal UMK atau upah minimum kabupaten kota itu di kelas 2. Jadi minimalnya aja di kelas 2. Minimal nggak ada kelas 3 buat PPU ya, nggak ada kelas 3. Karena pemerintah memberikan haknya di kelas 2, maka berapapun gajinya, minimalnya UMK itu mereka sudah berhak di kelas 2. Oke, jadi dia ya semua pekerja sama anggota keluarganya minimal di kelas 2. Nah itu tadi makanya Mbak Rizka tuh perlu hadir. Kalau enggak aku misalnya gajinya tadi 5 juta didaftarin 2 juta, jadinya aku dapat kelas 2. Rugi ya Mbak Rizka ya. Apalagi tidak didaftarkan sama apalagi tidak didaftarkan. Nah itu, jadi misalnya pekerja dari BU itu ada 1000 yang didaftarin untuk memenuhi syarat gitu ya, biar kelihatannya udah punya BPJS, yang didaftarin cuma 10. Boleh nggak boleh dong. No. Kenapa kalau kayak gitu? Karena kalau misalnya cuma 10, sisa 90 nih gimana nih? 990. Oh iya benar ya, tadi 1000 ya. 990-nya. Gimana nih kalau sakit, anaknya mau berobat, istrinya mau lahiran, gimana dong? Siapa yang menjamin? Siapa yang bertanggung jawab? Kan nggak sendiri mahal jelas. Kelas 2 berapa? 100.000 per orang. Kalau kali 5, 500 per bulan. Padahal kalau dari 1% misalnya gajinya kelas 2 tadi berapa minimal ya? 3 juta aja. 3 juta ya. 1% cuman 30.000. 30.000 buat 5 orang. Makanya bisa demo. Benar, pekerjaannya bisa demo tuh ya. Kalau misalnya, kok teman aku nih didaftarkan, kenapa kok aku enggak? Nah, kan gitu. Temenku di kelas 1, aku kok di kelas 2. Kan kayak gitu. Padahal sama jabatannya. Nah, makanya nanti perusahaan kan juga bingung kan pasti kalau sudah ada seperti itu. Ada yang demo, ada yang mogok kerja, ada yang misalnya mereka tuh nggak hadir, banyak absen karena anggota keluarganya sakit, gak ada yang ngurusin kan gitu. Nah sebenarnya ini juga hadir untuk pemberi kerja. Jadi kalau pemberi kerjanya sudah terjamin seluruhnya untuk pekerjanya, otomatis mereka juga untuk nilai absensi, loyalitas pegawai,
terus daya kerjanya, semangat kerja itu pasti lebih up lah yang pasti. Jadi sebenarnya nggak ada ruginya perusahaan memberikan hak-hak untuk para Ya, pekerjanya. betul. Karena akan kembali ke perusahaan itu sendiri. Nah, disinilah fungsi BPJS Kesehatan tuh sebenarnya hadirnya itu yang Mbak Rizka Betul, ya, Mbak untuk Tania. meminimalisir hal-hal yang tidak Inginkan. inginkan, Betul. ya kan? Karena memang pada dasarnya kewajibannya adalah dari undang-undang ya Mbak Rizka ya. Mbak Rizka ini membantu mengingatkan gitu. Nah, betul bahasanya, membantu Iya. mengingatkan siapa yang punya hak, siapa yang punya kewajiban harus ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, begitu Mbak Oke, Tania. jadi ya itu tadi, kalau memang 1.000 ya didaftarin 1.000. Jadi Mbak Rizka ini akan cross check gitu loh, apakah nih perusahaan benar-benar udah daftarin 1.000. Karena nggak mau ada hal-hal yang terjadi sampai protes atau apapun, karena setiap pekerja memiliki hak yang sama, seperti itu. Nah, yang udah tadi ya tentang kenapa harus didaftar semuanya dan harus datanya sesuai. Dan yang terakhir itu apa tadi Mbak? Iuran Macet. Iuran macet. Kenapa itu Mbak Rizka? Kok biasanya iuran macet juga harus diperiksa? Nah, iuran macet, iuran ini kan memang harus dibayarkan tepat waktu Mbak Tania kan. Kenapa seperti itu? Agar iuran ini bisa masuk dan juga aktif pesertanya. Peserta ini kan nggak hanya pekerja, jadi ada pekerja, suami atau istri yang ditanggung, dan juga anak maksimal 3. Nah, kalau misalnya tidak dibayarkan, otomatis dong non-aktif. Ah, jadi huru hara lagi bisa Nah, bisa Iya jadi kayak kan? gitu. Non-aktif, mau berobat nggak bisa, mau lahiran nggak bisa, ada denda nanti kan takutnya kalau misalnya tidak dibayarkan tepat waktu ya, ada denda Betul. pelayanan, kalau ada rawat inap. Nah, tuh itu yang tidak diinginkan oleh kami dan juga para pekerja kan pasti. Karena kan kalau misalnya tidak bisa diakses, nah untuk apa sudah didaftarkan, sudah jelas datanya benar, tapi tidak aktif statusnya. Nah, sama aja kartu JKN-nya tidak bisa digunakan. Jadi memang harus dibayarkan rutin ya. Setiap bulan. Setiap bulan. Nah, itu tadi. Jadi memang ketiga hal itu berkesinambungan ya Mbak Rizka ya, dan dari mulai mendaftar, datanya sesuai dan dibayar gitu. Karena kalau ada salah satu yang tidak berjalan, itu tidak tercapailah hak-hak dari pekerja dan juga anggota keluarganya. Nah, terus kan kita udah tahu ya apa aja yang diperiksa sama Mbak Rizka tadi, 3 komponen itu ya kan, dari pendaftaran, data, iuran. Oke. Nah, terus Mbak Rizka sendiri ini tuh gimana sih cara meriksanya? Dia kepo banget kayaknya ya, atau insting curiganya tuh sangat tinggi gitu. Aduh, jadi gasyong ya bawaannya ya, itu perempuan banget ya kan. Ya, siap-siap Mbak Tan. Jadi kalau pemeriksaan ini sebenarnya sih kami bukan yang harus kaku banget, yang benar-benar kita itu harus sekarang nanti jam segini, enggak kayak gitu. Yang kita pasti harus sesuai dengan prosedur yang pasti. Jadi kami akan bersurat ke badan usaha, atau ada 2 mekanisme Mbak Tan. Ada 2 mekanisme untuk pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan kantor, dan yang kedua pemeriksaan lapangan. Begitu. Kalau untuk pemeriksaan kantor, kami bersurat untuk memanggil badan usaha yang memang ada indikasi ketidakpatuhan. Salah satu dari yang 3 tadi, kita panggil, beliau hadir di jam dan tanggal yang kita tentukan atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Kalau misalnya badan usaha tersebut meminta reschedule dan sebagainya, kita akan sesuaikan. Jadi hubungan kerjanya itu baik ya Mbak Rizka ya dengan BO ya. Harus dong, harus baik. Karena kan kita kan niatnya untuk edukasi, mengingatkan, dan juga kalau bisa kita tetap hak-hak pegawai ini tetap dimaksimalkan oleh pemberi kerjanya. Jadi ini itu kita mitra juga sebenarnya sama badan usaha, dan saling mendukung sebenarnya kebijakannya ini untuk ya tadi kebaikan peserta JKN. Peserta JKN keseluruhan, baik pemberi kerja maupun pekerjanya juga. Nah, kalau bisa bukan yang pemeriksaan di kantor berarti ke lapangan. Lapangan. Yang kedua, kalau lapangan ini adalah kami yang hadir ke pemberi kerja atau ke perusahaan yang bersangkutan. Biasanya kami kalau seperti ini harus didampingi oleh instansi lain, baik itu dari Disnaker atau mungkin dari instansi terkait PTSP dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena kalau
misalnya kami untuk pemeriksaan lapangan, itu biasanya karena pemeriksaan kantornya itu tidak hadir. Oh, begitu. Gitu. Ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, kalau tidak hadir akan kami lakukan pemeriksaan lapangan. Seperti itu. Jadinya kalau bisa diselesaikan yang datang ke kantor aja, Mbak Rizka nggak sampai ke badan usahanya. Betul. Nah, gitu. Jadi sebenarnya bukan bermaksud kepo ya kan, ataupun cari-cari kesalahan. Curigestion Tidak, niatnya hanya untuk memberikan yang terbaik untuk peserta JKN. Betul. Dan memastikan semua masyarakat ya kan, terjamin terutama yang bekerja di badan usaha itu mendapatkan haknya. Nah, itu jadi sebenarnya inti dari petugas pemeriksa di BPJS ini ada. Gitu kan. Jadi pekerja tenang, keluarga di rumah terlayani, terjamin ya, pemberi kerja juga terdapat pekerjaan produktif untuk meningkatkan income mereka juga, gitu ya Mbak Tan. Semuanya saling bersinergi gitu ya, menjadikan ekosistem yang baik. Ekosistem JKN. Terima kasih Mbak Rizka udah hadir di Mojok Barengnya Pojokin ya kan. Terima kasih teman-teman juga. Pasti jarang banget kalian tahu tentang petugas pemeriksa di BPJS Kesehatan. Nah, ini dia makanya kalian harus selalu pantengin Pojokin karena dia yang begini-begini nih yang mungkin kalian nggak pernah dengar, yang simpang siur di sana. Harus kita pastikan dengan ahlinya ya kan. Terima kasih sekali lagi Mbak Rizka. Semoga sehat, semoga lancar kerjaannya. Amin. Badan usaha semuanya patuh. Semua pekerja dapat jaminan kesehatan. Oke. Kita ingetin lagi pemirsa Pojokin buat like, subscribe, dan komen. Dan jangan lewatin semua episode Pojokin, kalian tonton semuanya. Oke, sekian episode hari ini. Aku Tania dan Mbak Rizka mohon pamit. Bye-bye.